Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Hifah dengan NIM 2046271 PT 08678 dari kelompok 3 dengan asisten Mbak Aifa Nurul Akasah. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum pengantar kultur jaringan dan pemeliharaan tanaman pakan saya. Kultur jaringan adalah suatu teknik mengisolasi bagian tanaman seperti protoplas, sel jaringan, dan organ yang ditumbuhkan pada media buatan dengan kondisi aseptik dan terkendali. Prinsip utama kultur jaringan yaitu memperbanyak tanaman menggunakan bagian vegetatif tanaman pada media buatan yang dilakukan eh, pada tempat steril. Tujuan dan manfaat pelaksanaan kultur jaringan yaitu memperbanyak tanaman dan untuk eliminasi suatu penyakit atau produksi bibit bebas penyakit, kelestarian plasma nutfah, memperoleh varietas unggul, dan produksi senyawa metabolit sekunder. Acara 1. Standar operasi laboratorium kultur jaringan. Tujuannya untuk mengetahui standar operasi laboratorium kultur jaringan, mengetahui macam dan fungsi dari ruangan, dan mengetahui macam dan fungsi alat di laboratorium kultur jaringan. Acara 2. Pembuatan media pada kultur jaringan. Tujuannya untuk mengetahui proses persiapan pembuatan stok media serta mengetahui prosedur penyiapan media. Acara 3. Persiapan expand. Tujuannya agar mahasiswa memiliki keterampilan melakukan prosedur kerja secara aseptis dengan mengecambahkan biji dan tiller tanaman pakan secara in vitro dan memiliki keterampilan melakukan prosedur kerja secara aseptis dalam penyiapan expand sebagai bahan kultur organ. Acara 4 yaitu proses induksi kalus. Tujuannya agar mampu memahami prosedur dan proses induksi kalus dari 3 bagian tanaman yaitu akar, batang, dan daun. Alat-alat kultur jaringan. Ada laminar air flow. Fungsinya untuk persiapan bahan tanaman, inokulasi atau penanaman dan pemindahan tanaman dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kultur. Ada autoclave untuk sterilisasi media, peralatan, dan perlengkapan gelas yang digunakan untuk penanaman. Ada hot plate dan magnetic stirrer untuk memanaskan dan menghomogenkan larutan. pH meter untuk mengukur pH larutan. Lemari pendingin untuk menyimpan stok medium dan bahan-bahan kimia, inkubator untuk menginkubasi, timbangan analitik untuk menimbang bahan-bahan pembuatan media, labu ukur untuk membuat atau mengencerkan larutan, petri dish dan botol ukur untuk wadah mengkultur tiller dan biji, desikator untuk menghilangkan kadar air pada suatu sampel uji, skalpel untuk memotong expand dalam proses inokulasi, lampu spiritus untuk memanaskan atau membantu mengkondisikan steril pada proses inokulasi, Bunsen untuk memanaskan, sterilisasi, dan pembakaran. Bahan yang digunakan untuk kultur jaringan yaitu ada alkohol 70% untuk membunuh mikroorganisme di permukaan tanaman, aluminium foil untuk melapisi alat yang akan dimasukkan ke autoclave, agar atau pita gel sebagai zat pemadat dalam media kultur jaringan, aqueous untuk menghilangkan zat-zat toksik atau zat kimia sebelumnya, biji rumput, biji kedelai, tiller rumput odot, dan biji padi sebagai objek yang akan dikulturkan, benelite untuk mencegah penyakit tanaman karena jamur, natrium hipoklorit untuk merendam calon explant, etanol 70% untuk mensterilkan explant, asam klorida untuk mengencerkan larutan, kertas Wetman untuk memisahkan cairan dan padatan, medium MS dengan zat pengatur tumbuh 2,4D 2 mg per liter, kertas saring steril untuk menyaring, plastik prep untuk membungkus petri dish dan botol kultur. Profil tanaman. Biji yang digunakan pada praktikum kultur jaringan yaitu biji kedelai dan biji padi. Biji kedelai termasuk dalam kingdom plantain dan spesiesnya Glycine mac. Biji padi termasuk dalam kingdom plantain spesies Oryza sativa L. Biji yang akan digunakan untuk kultur jaringan harus diseleksi dahulu. Biji yang dipilih yaitu biji yang utuh, tidak berjamur, bersih, dan memiliki warna seperti aslinya. Rumput odot merupakan salah satu varietas rumput gajah, yaitu atau Penicetum purpureum. Rumput odot merupakan jenis rumput unggul yang memiliki produktivitas dan kandungan zat gizi tinggi serta palabilitas yang tinggi untuk ternak ruminansia. Metode sterilisasi alat. Alat dicuci dengan air biasa, kemudian dengan air sabun, dibilas dengan air biasa, dan dibilas lagi dengan aquades. Dikeringkan dengan lap, lalu dimasukkan ke autoclave, kemudian baru dimasukkan ke inkubator dengan suhu 37-39 derajat Celcius.
Metode pembuatan medium. Pembuatan stok dengan cara membuat larutan satu yang terdiri dari komponen makronutrien, yang mana zatnya paling banyak digunakan. Yaitu kemudian larutan stok 2 disusun oleh komponen mikronutrien, larutan stok 3 yang disusun oleh komponen vitamin, lalu ditambahkan dengan iron ke dalam larutan stok 3, ditambahkan ZPT atau zat pengatur tumbuh dalam larutan media, dan pencampuran ketiga larutan stok. Pencampuran bahan secara bertahap dimulai dari yang jumlah komponennya terbanyak. Pembuatan media MS yaitu dimasukkan aqua desteril 200 sampai 300 ml ke dalam gelas beker. Lalu diletakkan di atas hot plate yang dilengkapi magnetic stirrer dan diatur kecepatannya. Tuangkan MS solution bertahap dari larutan stok 1, kemudian larutan stok 2 sampai larutan stok 5. Lalu ditambahkan myo-inositol sebanyak 5 ml. Ditambahkan ZPT seperti IAA dan BAP masing-masing sebanyak 2,5 mg. Setelah semua homogen, baru ditambahkan sukrosa, lalu dilakukan pengecekan pH. Tutup beker gelas tutup beker gelas dengan aluminium foil. Sterilisasi dengan autoclave. Beker gelas dibawa ke clean beach. Setelah proses autoclave selesai sempurna, nyalakan blower dan lampu clean beach dan siapkan baterai disk yang dibutuhkan. Letakkan magnetic stirrer di dalam clean beans dan mulai mengaduk untuk menghindari pemadatan gel. Tunggu media hingga kering dan padat. Media dapat disimpan di ruang inkubasi. Metode pelaksanaan kultur jaringan. Pembuatan tanaman steril. Biji dipilih terlebih dahulu, yaitu biji yang utuh, bersih, dan tidak berjamur, dan berwarna seperti aslinya. Kemudian, biji direndam di alkohol 70% selama 5 menit di Erlenmeyer. Untuk biji padi dikupas terlebih dahulu, baru direndam. Disiapkan natrium hipoklorit 1%. Biji dipindah menggunakan pinset ke Erlenmeyer baru yang ada larutan natrium hipokloritnya. Kemudian digojok selama 10 menit agar merata, lalu dibilas dengan aqua disteril sebanyak 3 kali. Kemudian baru diletakkan di petri dish. Biji kedelai yang sudah dipilih dilakukan proses sterilisasi di ruang asam. Biji diletakkan di petri dish, kemudian membuat larutan asam dengan cara 10 ml larutan sodium hipoklorit ditambahkan dengan 3,5 mili HCl dengan menggunakan pinset di dalam beker gelas. Biji dan larutan asam dimasukkan ke dalam desikator. Proses sterilisasi dilakukan selama 1 kali 22 jam. Biji siap ditanam pada media dan dapat diinkubasi. Tiller yang dipilih adalah tiller dengan kondisi yang sehat. Tiller yang telah dipilih kemudian diambil secara hati-hati untuk menjaga kelengkapan bagian tanaman. Bagian tanaman yang digunakan yaitu yang memiliki jaringan aktif membelah. Tiller dipotong dengan ukuran 5 cm. Tiller dicuci dengan air mengalir, direndam dengan etanol 70% selama 30 detik. Direndam dengan sodium hipoklorit 0,5% selama 10 menit. Dibilas dengan aquades sebanyak 3 kali, lalu dikeringkan dengan menaruh tiller di atas kertas wetman. Tiller siap ditanam. Inokulasi explant. Laminar airflow disterilkan terlebih dahulu sebelum dilakukan inokulasi. Alat yang digunakan disterilkan dengan metode celup bakar. Pada setiap perlakuan, inokulasi harus dilakukan dengan mengambil bagian tanaman steril, dipotong dengan skalpel sekitar 0,5 cm. Pada media, dibuat lubang sebanyak 3 buah dengan pinset jaraknya berjauhan dan tidak terlalu dalam. Potongan expand yang ditanam di media secara horizontal, yaitu pada media petri dish. Petri dish kemudian ditutup dengan plastik wrap dan disimpan di growth chamber. Hasil dan pembahasan. Tabel 1 pengamatan kalus jenis explant yaitu tiller rumput odot. Waktu inisiasinya selama 3 minggu, tekstur kalusnya berjamur, warna kalusnya coklat. Untuk tanaman steril padi atau jagung, waktu inisiasinya 3 minggu juga, tekstur kalusnya kompak, warna kalusnya hijau. Untuk pengamatan biji, biji yang ditanam itu biji padi atau kedelai. Waktu inisiasinya selama 3 minggu dan warna tanamannya hijau. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa tiller rumput odot tidak tumbuh kalus, berwarna coklat dan berjamur. Biji kedelai semuanya tumbuh dengan baik dan berwarna hijau. Tanaman steril pada tumbuh kalus berwarna hijau. Tanaman steril padi tumbuh kalus berwarna hijau. Rasu dan Bustam 2019 menyatakan bahwa warna kalus menggambarkan penampilan visual sel-sel kalus sehingga dapat diketahui
tingkat keaktifannya. Perubahan warna kalus dari putih, putih kekuningan, kekuningan, kekuningan hingga kecoklatan. Perubahan warna pada kalus tersebut menunjukkan adanya perubahan fase pertumbuhan pada sel. Sel-sel yang muda dan aktif membelah putih menjadi sel-sel yang dewasa atau matur putih kekuningan. Perubahan warna pada kalus tersebut disebabkan oleh adanya sintesis zat-zat fenolik pada sel kalus. Tekstur kalus merupakan penanda untuk menentukan kualitas suatu kalus sehingga dapat diketahui sel masih aktif membelah atau telah mengalami stagnasi dalam pembelahan selnya. Tekstur kalus dibagi menjadi tiga, yaitu kompak, intermediate, dan remah. Tanaman yang dihasilkan berada di media botol karena permukaannya lebih minim terkena kontaminan dibandingkan dengan yang di petri dish. Penyebab gagalnya kultur itu bisa karena alat yang digunakan itu kurang steril, pemilihan ekspan yang kurang tepat, dan adanya kontaminan saat praktikum. Pangestika 2015 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan yaitu sterilisasi, pemilihan bahan ekspan, faktor lingkungan seperti pH, cahaya, dan temperatur, serta kandungan ZPT dalam medium. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa eksplan yang berhasil dikulturkan yaitu biji kedelai dan biji padi. Untuk telur odotnya tidak tumbuh dan warnanya itu coklat dan berjamur. Tidak tumbuhnya kalus itu karena adanya kontaminan saat praktikum dan bisa di alatnya juga. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk membuat laporan tersebut. Berikut lampiran foto selama kegiatan praktikum. Ini hasil pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan 3, dan ini pengamatan 4. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan dalam penulisan. Terima kasih.